Halo teman-teman, nama saya Hana Gufia Najla. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang formulir dan laporan basis data. Basis data textbook terdiri atas 4 tabel yang saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Nah, di bawah ini merupakan tampilan dari tabel dan field pada basis data textbook. Tabel student di bawah ini berisikan 4 field, first name, last name, book name, dan copies to sell. Field kunci dari tabel ini ditampilkan dengan huruf tebal. Field dari berbagai tabel dapat dikombinasikan jika terdapat nilai-nilai yang sama di antara dua tabel. Contohnya itu seperti field book name. Dia ada di tabel student dan juga ada di tabel book. Nah, figur P9.3 ini menunjukkan nilai tabel dalam book. Perubahan apapun terhadap format atau nilai di dalam field dapat dilakukan menggunakan formulir dan laporan. Nah, mulailah proyek ini dengan membuka program AKS dan kemudian membuka basis data textbook. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan layar basis data textbook. Tab-nya yang dipilih adalah table. Membuat formulir. Anda dapat menggunakan formulir untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Nah, formulir ini bukan hanya memudahkan entry data, tetapi juga menampilkan catatan dari tabel satu demi satu, sehingga dapat memudahkan pengguna untuk melihat catatan tersebut. Formulir ini juga dapat digunakan untuk menguji nilai yang dimasukkan dan menolak nilai yang salah. Dalam basis data textbook, nomor buku harus memiliki nilai kurang dari 1000. Dan peraturan tersebut harus diletakkan dalam desain formulir. Dalam pendefinisian tabel student, field data copies to sell dibatasi hingga senilai 10 atau kurang. Formulir apapun yang dihasilkan akan menerapkan peraturan tersebut. Selanjutnya, contoh membuat formulir untuk tabel student. Kita bisa klik tab form, kemudian pilih create from by using wizard. Wizard adalah prosedur yang digunakan akses untuk membantu Anda tahap demi tahap dalam pembuatan sebuah objek, misalnya itu formulir. Nah, kita bisa klik 2 kali create from by using wizard dan akan muncul layar seperti figur P9.6. Kemudian kita bisa memilih menu drop down dan pilih tabel student. Maka akan muncul layar figur P9.7. Dan kita akan menyorot masing-masing field, contohnya itu seperti first name, untuk dipindahkan ke selected field dengan cara kita klik tanda panah 1 ke kanan, kemudian pilih next. Maka kita akan menuju ke layar figur P9.8. Kita di sini diminta untuk mengubah nama formulir, kemudian kita ubah lalu klik finish. Nah, di figur P9.9 ini menunjukkan formulir yang dihasilkan untuk data siswa. Di sini lambang-lambangnya sudah tertera keterangannya. Lambang yang paling sebelah kiri menuju record pertama, kemudian lambang sebelahnya menuju record sebelumnya, lambang yang paling kanan menunjukkan menuju record baru, kemudian yang tengah menuju record terakhir, dan yang samping kirinya menuju record berikutnya. Kita bisa menambah data baru, misalkan first name-nya Aaron, kemudian last name-nya Akadam, dan book number-nya 409, copies to sell kita masukkan 11. Maka akan muncul layar seperti berikut. Nah, buku yang dijual ini harus berjumlah 10 atau kurang. Maka kita bisa mengubahnya dengan cara pilih perintah view dan diikuti subperintah design view. Maka akan muncul layar seperti ini. Kemudian kita bisa melihat seluruhnya dengan cara kita ke pojok, ke sudut, kemudian kita perluas gambarnya. Lalu kita bisa mengubahnya dengan cara klik kanan pada field book number, kemudian muncul figur P9.12, lalu kita pilih properties. Kemudian muncul figur P9.13 dan kita akan mengubah peraturan untuk nilai nomor bukunya pada peraturan validasi dan teks validasi. Nah, selanjutnya laporan dari satu tabel. Laporan mengenai jumlah siswa di dalam kelas dapat dibuat dari tabel kelas. Laporan yang telah selesai harus tampak seperti figur P9.14.
Kemudian, langkah untuk membuat laporannya, yang pertama pilih tab report, dan kita bisa klik create report by using wizard. Dan akan muncul layar seperti ini. Kemudian kita bisa pilih tabel kelas di menu drop-down, dan sorot masing-masing field untuk dipindahkan ke selected field dengan cara pilih panah satu ke kanan. Kemudian kita bisa pilih next. Nah, kita tidak membutuhkan pengelompokan lebih lanjut, maka kita bisa pilih tombol next lagi jika layar tersebut muncul. Nah, kita perlu mengurutkan laporan berdasarkan catatan kelas 6. Jadi, pilih kelas 6 dari menu drop-down seperti yang ditampilkan figur P9.17 ini. Dan kita bisa membuat judul laporan yang berjudul Report of Class Enrollment. Kemudian kita klik tombol finish. Perubahan kecil harus dibuat untuk label kelas. Label ini harus diganti dari nama field awal, yaitu kelas 6 menjadi kelas. Nah, kita akan mengubahnya dengan cara pilih perintah view, diikuti dengan subperintah design view, seperti yang ditunjukkan di figur P9.18 ini. Maka kita akan melihat layar figur P9.19 ini yang menampilkan desain laporan pendaftaran siswa dalam kelas. Kita bisa mendesainnya di sini. Selanjutnya, laporan dari banyak tabel. Laporan ini membutuhkan informasi dari tabel book dan juga tabel kelas. Dalam laporan ini, field kelas 6 digunakan untuk pengelompokan, dan harga buku yang digunakan dalam masing-masing anggota kelompok dijumlahkan. Nah, pada figur P9.20 ini menunjukkan sebagian laporan buku yang digunakan di masing-masing kelas. Nah, cara membuat laporan ini sama seperti sebelumnya. Kemudian akan ditampilkan layar seperti figur P9.16 ini. Dan kita bisa memilih tabel kelas dalam menu drop-down dan pilih kelas 6. Kemudian kita kembali ke menu drop-down dan pilih tabel book. Kemudian pilih field title dan field price. Lalu kita next. Nah, di sini di figur P9.21 ini kita bisa memilih pengurutan dan dikesan untuk laporan dari banyak tabel. Pengurutannya ini berdasarkan judul teksnya. Kemudian kita bisa klik summary option dan akan diarahkan ke layar figur P9.22 ini. Nah, di sini hanya ada field price karena field price ini merupakan satu-satunya field numerik yang dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai kelas 6. Kemudian kita bisa pilih opsi sum dan oke. Dan kita akan kembali lagi ke layar field ke layar figur P9.21. Dalam dua layar berikutnya yang ditampilkan oleh wizard, pilihan tampilan step dan style corporate. Kemudian berilah judul tersebut dengan report of book used in each class. Kemudian klik finish. Nah, di figur P9.2 ini, titik 23 ini menunjukkan laporan awal buku yang digunakan di masing-masing kelas. Nah, figur P9.23 ini harus dimodifikasi lagi. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa pilih perintah view, kemudian diikuti dengan subperintah design view. Maka akan muncul layar figur P9.24 ini, yang menampilkan penampilan desain laporan buku yang digunakan masing-masing kelas. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.